MBG bermanfaat atau tidak? Maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hidayana ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pada September 2025, rupiah berada di sekitar 16.780 per dolar Amerika. Bukan angka yang mengejutkan, tekanan terhadap nilai tukar sudah berlangsung sejak lama. Tetapi yang terjadi kemudian bukan sekadar fluktuasi biasa. Dalam kurang dari 9 bulan, rupiah melemah terus. Awal Juni 2026, Bank Indonesia mencatat kurs mendekati 18.000 per dolar. Suku bunga acuan BI Rate sudah berada di angka 5,25%. Cadangan devisa masih terjaga di sekitar 146,2 miliar dolar. Tetapi tekanan tidak mereda. Sebelum kita pergi jauh, ada satu hal yang harus kita pegang sejak awal. Ini bukan cerita tentang konspirasi nilai tukar. Rupiah melemah bukan karena satu keputusan, bukan karena satu elit, bukan karena satu tekanan tersembunyi. Faktor global berperan besar. Dolar yang menguat, arus modal yang berpindah dari negara-negara berkembang, ketidakpastian pasar, itu yang ditunjukkan data Bank Indonesia. Dan itu penting untuk kita pegang, karena krisis ekonomi terlalu sering dijadikan bahan bakar narasi yang melompat jauh lebih cepat dari faktanya. Yang kita pertanyakan, bukan siapa yang melemahkan rupiah, yang kita pertanyakan adalah apa yang terjadi ketika tekanan itu bertahan, dan biayanya mulai jatuh di pundak rakyat. BPS mencatat tekanan harga yang merembes ke kebutuhan sehari-hari, bahan pangan, energi transportasi, biaya kredit, bukan hanya angka inflasi yang bergerak di atas kertas. Ini tentang daya beli yang tergerus nyata bagi keluarga bawah menengah, pekerja informal, dan pelaku usaha kecil yang tidak punya banyak pilihan selain menanggungnya. Ketika tekanan ekonomi nyata dan rakyat membutuhkan perlindungan, apa yang dilakukan negara? Dan apakah yang dilakukan itu benar-benar melindungi? Negara menjawab dengan cara yang familiar, program sosial berskala besar. Bukan hal baru. Ketika ekonomi tertekan dan kepercayaan rakyat mulai goyah, program konsumsi langsung adalah instrumen yang paling cepat terlihat. Hampir setiap pemerintah di dunia melakukan hal yang sama dalam situasi seperti itu. Dan tahun ini, Indonesia memiliki program yang ukurannya melampaui hampir semua yang pernah ada sebelumnya. Kita perlu melihatnya dengan jernih dan dengan adil. Program makan bergizi gratis kita pakai di sini bukan sebagai pokok cerita, melainkan sebagai kasus uji. Bukan karena tujuannya buruk, melainkan karena ia adalah contoh paling konkret dari pertanyaan yang lebih besar. Ketika negara menggelontorkan anggaran raksasa atas nama rakyat, dengan ukuran apa kita membuktikan bahwa rakyat benar-benar dilindungi? Dokumen resmi Badan Gizi Nasional memuat tujuan yang tidak ambigu, memperbaiki gizi anak, memastikan keamanan pangan, memberdayakan pemasok dan dapur lokal, dan menjangkau jutaan penerima di seluruh Indonesia. Ini adalah janji resmi negara, dan janji itu harus kita pegang, karena kritik yang adil harus dimulai dari apa yang dijanjikan, bukan dari asumsi bahwa niatnya buruk sejak awal. Lalu kita lihat skalanya. Kementerian Keuangan mencatat pagu anggaran program ini pada angka yang sangat besar. Realisasinya mencapai puluhan triliun rupiah, dengan lebih dari 60 juta penerima yang dijangkau melalui puluhan ribu titik distribusi yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Di atas kertas, ini salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia. Dan disinilah sesuatu yang penting perlu kita bedah. Program sebesar ini tidak hanya menciptakan satu arus manfaat, ia menciptakan dua. Arus pertama adalah yang paling terlihat, makanan yang mengalir ke anak-anak dan penerima. Itu yang ada di spanduk, di pidato, di foto-foto distribusi yang beredar. Arus inilah yang dipakai untuk mengukur keberhasilan, jumlah porsi, jumlah penerima, dan cakupan wilayah. Lalu arus kedua lebih jarang dibicarakan. Ketika program sebesar ini berjalan, ia juga menggerakkan ekonomi yang sangat besar di sisi pelaksana,
ribuan SPPG yang mendapat kontrak, vendor yang memasok bahan, yayasan yang menjadi mitra, jaringan logistik dari pusat hingga daerah. Ini bukan hal yang otomatis bermasalah. Program besar memang membutuhkan jaringan besar. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus selalu menyertai dua arus itu. Apakah pengawasan terhadap keduanya sepadan dengan skalanya? Karena ketika pengawasan tidak sepadan, dua arus yang seharusnya berjalan seiring bisa mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, program yang dirancang untuk melindungi rakyat bisa menghadapi risiko yang sama sekali berbeda dari yang dijanjikannya. Badan Gizi Nasional merancang program ini dengan standar yang jelas, keamanan pangan, prosedur dapur, pengawasan distribusi, dan tata kelola SPPG yang terstruktur. Di atas kertas, itu terlihat seperti fondasi yang memadai, tetapi antara dokumen dan pelaksana selalu ada jarak. Dan dalam program sebesar ini, jarak itu bisa sangat mahal. Salah satu sinyal awalnya adalah moratorium. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pembangunan dapur dan SPPG baru, bukan karena program berjalan terlalu lambat, melainkan karena kapasitas pengawasan belum sepadan dengan kecepatan ekspansinya. Ketika jaringan pelaksana tumbuh lebih cepat dari kemampuan negara mengawasinya, celah pun terbuka. Dan celah itu bukan tanpa konsekuensi. Badan Gizi Nasional sendiri mencatat bahwa 80% penyebab insiden keracunan di dapur-dapur pelaksana berasal dari ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar, bukan dari bencana yang tak terduga, bukan dari sabotase, dari pelanggaran SOP. Ini adalah pengakuan internal dari lembaga yang bertanggung jawab atas program itu sendiri. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, melaporkan angka yang lebih besar. Menurut data yang mereka kumpulkan, lebih dari 13.000 siswa mengalami kejadian keracunan dalam kaitannya dengan program ini. Perlu kita catat, angka ini berasal dari JPPI, bukan dari lembaga resmi negara, dan metodologinya belum diverifikasi secara independen. Tetapi bahwa angka sebesar itu muncul dari pemantauan masyarakat sipil dan bahwa BGN sendiri mengakui masalah SOP, itu sudah cukup untuk membuat pertanyaan tentang keamanan pangan tidak bisa diabaikan. Disinilah Ombudsman masuk. Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi potensi maladministrasi dalam tata kelola program ini, masalah transparansi, kelemahan mekanisme pengaduan, dan pengelolaan yang belum sepenuhnya sesuai standar yang semestinya. Ini bukan tuduhan pidana, tetapi ini adalah sinyal resmi dari lembaga pengawas negara bahwa masalah yang ada bukan sekedar keluhan yang beredar di media sosial. Ia sudah masuk wilayah pengawasan formal, dan kemudian datang titik yang paling penting. 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam perkara yang menurut keterangan penyidik berkaitan dengan korupsi tata kelola program ini. Perkara masih dalam tahap penyidikan, belum ada putusan pengadilan. Tetapi yang berubah bukan status hukumnya, yang berubah adalah level konfliknya. Masalah bukan lagi soal satu dapur yang melanggar SOP, atau satu daerah yang distribusinya terlambat. Ketika dugaan penyimpangan masuk ke level pimpinan lembaga yang merancang dan mengawasi program, pertanyaan tentang integritas bukan lagi pertanyaan teknis. Ia menjadi pertanyaan tentang bagaimana keputusan dibuat di puncak struktur. Inilah yang terjadi ketika dua arus tidak dijaga secara sepadan. Arus konsumsi untuk penerima dan arus manfaat ekonomi untuk jaringan pelaksana bisa berjalan beriringan jika pengawasannya kuat. Tetapi ketika SOP tidak ditegakkan, mekanisme audit belum memadai, dan kontrak tidak dipetakan dengan transparan, arus kedua bisa mengalir lebih deras dari yang pertama. Dan ketika itu terjadi, yang menanggung resikonya bukan jaringan pelaksana, yang menanggungnya adalah anak-anak yang seharusnya mendapat makanan aman. Di sini kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan cara yang berbeda. Seandainya semua masalah tata kelola itu bisa diperbaiki besok, prosedur diperketat, pengawasan ditambah, transparansi ditingkatkan, apakah program ini lalu sudah bisa disebut pemberdayaan? Pertanyaan itu membawa kita ke sesuatu yang lebih mendasar dari tata kelola. Ekonom Amartya Sen, dalam karyanya tentang pembangunan dan kebebasan, menawarkan cara membaca yang berbeda dari biasa yang kita pakai. Amartya Sen membedakan antara dua hal yang sering dianggap sama, bantuan konsumsi dan perluasan kapabilitas manusia. Bantuan konsumsi menjawab kebutuhan hari ini, rasa lapar, kekurangan gizi, tekanan ekonomi sesaat, itu penting.
dan tidak ada yang boleh meremehkannya. Tetapi perluasan kapabilitas adalah sesuatu yang berbeda. Ia adalah pertanyaan tentang apakah seseorang menjadi lebih sehat secara berkelanjutan. Apakah ia punya akses pada pendidikan yang mengembangkan kemampuannya? Apakah ia memiliki pilihan hidup yang lebih luas dari sebelumnya? Apakah ia menentukan arah hidupnya sendiri? Jutaan porsi makanan bisa mengurangi lapar hari ini, tetapi apakah ia juga memperluas kapabilitas penerimanya? Itu pertanyaan yang berbeda, dan pertanyaan itulah yang tidak bisa dijawab oleh angka distribusi saja. Yang tersedia sejauh ini lebih banyak mengukur distribusi input. Berapa porsi? Berapa penerima? Berapa SPPG yang beroperasi? Data tentang outcome jangka panjang, status gizi yang berkelanjutan, dampak terhadap kemampuan belajar, mobilitas sosial penerima belum tersedia secara memadai. Klaim bahwa program ini berhasil memberdayakan penerimanya belum bisa dibuktikan. Klaim bahwa ia sudah gagal pun belum bisa dibuktikan. Yang bisa kita katakan dengan aman adalah ini: keberhasilan belum bisa diukur hanya dari yang dibagikan. Ada satu pertanyaan lagi yang patut kita ajukan. Meski jawabannya belum tersedia secara penuh, peneliti Edward Aspinall dan Ward Berencott yang memetakan politik patronase di Indonesia menunjukkan bagaimana program sosial besar bisa bergeser fungsi ketika jaringan pelaksana memiliki kepentingan ekonomi dan politik di dalamnya. Ini bukan tuduhan bahwa program ini dirancang untuk tujuan seperti itu, tetapi ini adalah pengingat bahwa risiko pergeseran fungsi itu nyata dan ia membutuhkan pengawasan yang aktif, bukan pasif. Dan ada pertanyaan analitis yang lebih jauh. Dari kerangka yang dikembangkan ekonom Darren Acemoglu dan James Robinson, mereka menunjukkan bahwa dalam banyak konteks, kebijakan yang memberikan manfaat langsung tanpa mengubah struktur kekuasaan secara mendasar cenderung lebih mudah dipertahankan secara politik, bukan karena ada niat jahat yang harus dibuktikan, tetapi karena rakyat yang lebih mandiri, lebih terdidik, dan lebih kritis adalah kekuatan yang lebih sulit dikelola secara politik. Apakah itu yang terjadi di sini? Kita tidak tahu. Bukti untuk menyatakan itu sebagai fakta tidak tersedia, tetapi pernyataannya layak diajukan karena ia mengarahkan kita pada ukuran yang lebih penting dari sekedar jumlah porsi. Sebelum kita sampai pada jawaban akhir, ada satu hal yang harus kita nyatakan dengan jujur. Program ini adalah program sosial yang sah. Tujuannya tidak boleh dikecilkan. Masalah tata kelola tidak serta-merta membuktikan bahwa programnya salah sejak awal. Program sosial bisa sah, bisa bermanfaat, dan tetap menghadapi masalah serius pada saat yang sama. Kritik yang adil bukan kritik yang menolak seluruh program. Kritik yang adil adalah kritik yang menguji standar akuntabilitas, keamanan, dan bukti dampak, dan memastikan standar itu sepadan dengan klaim dan skalanya. Itulah yang kita lakukan di sini. Dan sekarang saatnya kita menarik benang itu menjadi jawaban. Ada dua hal yang tidak boleh kita campur adukan. Skala bukan bukti akuntabilitas, dan akuntabilitas belum otomatis berarti pemberdayaan. Sebuah program bisa menjangkau puluhan juta penerima dan tetap memiliki kelemahan serius dalam pengawasan keamanan pangan. Sebuah program bisa memiliki anggaran yang sangat besar dan tetap rawan terhadap konflik kepentingan dalam distribusi manfaat ekonominya. Dan sebuah program bisa berjalan tanpa pelanggaran hukum yang terbukti sekalipun, tetapi tetap belum bisa membuktikan bahwa ia memperluas kapabilitas penerimanya secara substantif. Ini bukan vonis akhir. Masalah tata kelola bisa diperbaiki, pengawasan bisa diperketat, perkara hukum akan berjalan melalui prosesnya. Dan jika kelak evaluasi yang lebih kuat tersedia, penilaian itu harus diperbarui sesuai bukti yang ada. Tetapi klaim pemberdayaan membutuhkan tiga hal yang saat ini belum bisa dibuktikan: penerima yang aman, dana politik yang dikelola dengan integritas, dan bukti konkret bahwa kehidupan rakyat menjadi lebih kuat dalam jangka panjang. Selama tiga hal itu belum terpenuhi, klaim pemberdayaan berjalan lebih cepat dari buktinya. Amartya Sen mengingatkan kita bahwa pembangunan yang sesungguhnya adalah perluasan kebebasan. Kebebasan untuk hidup sehat, untuk mendapat pendidikan, untuk memiliki pilihan, dan untuk menentukan arah hidup sendiri. Bantuan konsumsi bisa menjadi batu pijakan menuju kebebasan itu, tetapi hanya jika ia disertai oleh institusi yang akuntabel, peluang ekonomi yang nyata, dan pengawasan yang tidak tidur. Ketika program konsumsi tumbuh sangat besar, sementara pertanyaan tentang akuntabilitas, kapabilitas, dan pemberdayaan struktural belum terjawab, kita perlu bertanya,
Standar apa yang kita gunakan untuk menilai bahwa negara sudah benar-benar bekerja untuk rakyatnya? Pertanyaan itu harus diajukan oleh publik, oleh pengawas, oleh peneliti, dan oleh siapapun yang berkepentingan terhadap penggunaan anggaran publik yang sangat besar ini. Pada akhirnya, peristiwa ini bukan tentang grafik kurs yang turun, bukan tentang angka anggaran yang besar, bukan tentang nama tersangka dalam perkara yang masih berjalan. Peristiwa ini tentang anak yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh rancangan itu. Anak itu tidak membutuhkan angkanya masuk dalam statistik penerima. Ia membutuhkan makanan yang benar-benar aman hari ini, dan ia membutuhkan jauh lebih dari sekedar porsi makan, kesempatan untuk tumbuh menjadi seseorang yang lebih sehat, lebih mampu, dan lebih bebas menentukan arah hidupnya besok. Itulah ukuran keberhasilan negara yang sesungguhnya. Bukan seberapa cepat anggaran habis dibelanjakan, bukan seberapa banyak porsi yang terdistribusi, melainkan apakah anak itu 10 tahun dari sekarang memiliki kehidupan yang lebih kuat dari yang ia warisi hari ini. Itu standar yang tinggi. Tetapi untuk program yang diklaim sebesar ini, standar itu tidak berlebihan. Kalau mama tidak sekolah berarti anak lagi harus sekolah, karena mama tidak sekolah, jadi mama mau lagi pegawai. Biar mama makan setengah mati juga harus mama berusaha lagi jadi pegawai.